Nah, dalam sebuah dentuman genderang pembebasan itu nih, One Piece episode 1071 itu benar-benar membuat bahagia. Sebahagia Zunesa yang telah menunggu sejak lama nih. Dia berkata seperti ini: "Aku sudah mendengar genderang itu. Setelah 800 tahun aku kembali mendengar genderang pembebasan. Itu tak mungkin salah. Dia ada di sana. Momonosuke Joy Boy, dia telah kembali." Ya, lihatlah pola dan tingkah sosok yang disebutkan sebagai Joy Boy menggila sekaligus membuat kita bahagia, teman-teman. Luffy sang Joy Boy itu Luffy yang dibilang oleh Zunesa. Apapun itu, Joy Boy dan Nika itu sama-sama membuat semuanya itu berubah menjadi bahagia. Gomu Gomu no Mi itu sudah bertransformasi menjadi mode sebenarnya Hito Hito no Mi Nika. Lalu bagaimana cara Joy Boy dan Nika itu benar-benar membuat dunia bahagia sekarang ini? Ya, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang membuat kita bahagia tentang perubahan Nika, sosok yang dikatakan kebangkitan Joy Boy setelah 800 tahun lalu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dari perkataan Gorosei kita akhirnya paham nih, pemerintahan dunia itu diambang kepanikan setelah kebangkitan dia. Nah, dia yang benar-benar telah membalikan segalanya nih. Gorosei kemudian berkata seperti ini: "Buah karet itu, pemerintah dunia dari setiap zaman terus mencoba mendaur ulang, namun tetap saja tidak bisa mendapatkannya. Ini tak pernah terjadi sejak 800 tahun lalu, seolah-olah buah iblis itu melarikan diri dari kita. Hal seperti itu juga tidak mustahil karena ada tekad yang berada dalam buah iblis itu sendiri." Dan ditambah lagi, buah itu memiliki nama seorang dewa. Nama lain dari buah iblis karet itu adalah buah iblis manusia hewan spesial monster ilusi berbentuk Nika. Tubuhnya memiliki sifat karet dan dia bisa bertarung sesuka hati. Dan prajurit pembebasan itu disebutkan juga sebagai dewa matahari Nika. Itu adalah kemampuan yang luar biasa di dunia ini. Lalu bagaimana bisa nih Nika dan Joy Boy itu membuat bahagia di seluruh dunia? Nah, fans aja nih teman-teman, siapa di sini yang ketika 1 minggu perilisan Nika mengganti semua foto profil dengan Luffy dalam mode rambut putih Nikanya itu? Kejadian ini bahkan benar-benar membuat dunia itu heboh kan, sekaligus merasa senang karena setelah berpuluh-puluh tahun kisah One Piece sudah mengungkapkan babak terserunya, dan keseruan itu dimulai dari Nika. Yang menarik pula perkataan Zunesa bahwa dia merasakan kebangkitan dari Joy Boy. Joy Boy sendiri merupakan sosok legenda dan ada juga yang mengatakan jika dia adalah salah satu raja yang berkuasa selama abad kekosongan. Namun sampai saat ini keberadaannya masih menjadi misteri besar di universe One Piece itu sendiri. Tetapi ada teori pula yang ramai kala itu bahwa Joy Boy itu juga bisa dikatakan sebagai sebuah gelar. Nah, di sini dikatakan bahwa Joy Boy itu diketahui mempunyai tujuan yang sangat mulia, yakni menyatukan semua ras yang ada di dunia di tempat yang sama. Selain itu nih, Joy Boy juga diketahui menjanjikan kepada Poseidon bahwa dia akan membawa semua ras manusia ikan ke daratan di mana mereka akan bisa dengan bebas berpergian kemanapun nih tanpa adanya diskriminasi dari ras yang lain. Dan kemarin nih trending di hampir semua sosial media kan, bukan tanpa alasan. Ini dikarenakan kebangkitan Luffy yang tersenyum lebar itu dengan area di sekitar matanya yang meleleh layaknya seperti karet resin tersebut. Jika kalian sudah mengikuti One Piece dari lama, pastinya kalian tahu jika Luffy itu tidak pernah benar-benar mendapatkan power up-nya setelah mengalami kekalahannya dari lawan-lawannya. Namun ini tidak berlaku untuk Kaido, teman-teman. Terutama di kekalahannya yang ketiga itu, Luffy itu akhirnya benar-benar mendapatkan sebuah power up yang sangat tidak terduga. Itu adalah awak kening dari buah iblisnya, bahkan digadang-gadang jiwa Joy Boy juga serta bangkit di sana bersama nih dengan awak kening dari buah iblis tersebut. Karena itulah secara tak langsung Kaido itu berperan sangat besar untuk perkembangan Monkey D. Luffy, terutama dalam hal kekuatan. Bahkan ini entah sengaja atau tidak nih, bahwa Kaido juga secara tak langsung membentuk Luffy menjadi sosok Joy Boy di kebangkitannya itu. Oke, Kaido pernah mengatakan mengenai konsep dari Hosoku no Haki kan. Kaido berkata seseorang akan semakin kuat dalam Hosoku Hakinya jika penggunanya sering berada di dalam jurang kematiannya. Dan ini adalah kata-kata yang diucapkan secara langsung oleh Kaido kepada Luffy. Dari bukti-bukti yang ada, apa yang dikatakan Kaido itu memang pada akhirnya bukannya sekedar omong belaka saja. Kita bisa melihat bagaimana Luffy yang di semua duelnya dengan Kaido bisa selalu mendapatkan peningkatan dalam penguasaan Hosoku no Hakinya.
Dan kita tahu jika Luffy itu pada saat itu juga berada di jurang kematian, ya kan? Nah, lebih dari itu, Kaido juga pernah mengatakan jika kematian adalah yang akan menyempurnakan seseorang. Mungkinkah karena ini pula lah cita-cita terbesar dari seorang Kaido itu adalah seseorang yang dapat mengalahkannya di masa itu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kaido muda dahulu itu sangat berambisi nih untuk dapat menjadi Joy Boy. Bahkan dia dengan percaya diri nih pernah mengatakan kepada King jika dirinya lah satu-satunya orang yang dapat merubah dunia ini. Namun apa yang terjadi dengannya pada akhirnya justru menjadi orang pemabuk berat nih. Kaido yang dulunya berambisi besar untuk dapat menjadi Joy Boy dan membuah dunia, sekarang hanya mati dan mati sajalah tujuan terbesarnya. Dan pada akhirnya nih semua ini akan terhubungkan. Nah, namun nih di sisi lain salah satu lawan terbesarnya Monkey D. Luffy itu justru besar kemungkinannya akan menjadi sosok yang dikenal sebagai Joy Boy ini di masa depan. Dan yang lebih menyakitkan untuk Kaido adalah dialah salah satu yang menjadi faktor terpenting kenapa bisa sampai Luffy itu menyandang gelar Joy Boy itu di masanya. Sementara faktor terpenting lainnya adalah negeri Wano Kuni itu sendiri. Ya, Wano Kuni ini menarik. Wano Kuni atau negeri Wano itu adalah tempat yang sangat spesial terutama untuk Joy Boy itu sendiri. Itu juga lah yang menjadi alasan kenapa Kaido itu berada di Wano Kuni itu. Ada teori yang mengatakan jika Joy Boy itu adalah salah satu orang yang berkuasa di negeri besar masa lalu yang mereka sebut-sebut sebagai Ancient Kingdom nih. Dan Wano adalah salah satu bagian dari Ancient itu. Karena itu kenapa Wano itu sangatlah spesial untuk Joy Boy sendiri. Kebenaran Pulau Wano Kuni sebagai kerajaan besar dan bagian dari kisah 800-an tahun masa lalu itu ternyata semuanya memiliki keterkaitan dan keterikatan. Sudah bukan rahasia umum lagi memang jika Wano Kuni itu menjadi saksi bangkitnya buaya iblis Hito Hitonomi dan menjadi genderang perang yang membebaskan Wano Kuni dari cengkraman Kaido. Lebih dari itu yang buat orang begitu penasaran lagi tentang Wano adalah karena satu fakta yang belum terungkapkan pasti, Ancient Weapon Pluton dan rahasia di balik tembok besar yang mengelilingnya itu. Namun kemarin kita sempat menyinggung sedikit di akhir bahwa ada sebuah alat dan juga makhluk besarlah yang mampu merobohkan tembok baja itu. Dia sudah kita kenal sejak lama dan konon peliharaan dari Joy Boy itu sendiri, Zunesha. Membahas tentang Zunesha tidak lepas ditentukan dengan berbagai macam spekulasi dan juga teori liarnya. Bahkan waktu itu ramai informasi jika ada alasan kenapa Zunesha itu mondar-mandir di laut dan itu konon berhubungan dengan Joy Boy itu sendiri. Kalau itu semua pasti mengingat tepatnya di saat Arpang Hazard di saat itu semua kru Mugiwara dikejutkan oleh sosok gajah purba raksasa 20 meteran lebih yang menghalangi langkah mereka. Tapi sebenarnya dia itu membawa sebuah pulau besar di punggungnya itu dan itulah Pulau Zou, tempat di mana para suku Ming di sana dan itu juga terdapat sebuah batu aksara poneglyph. Zou dan Zunesha adalah satu bagian yang sama. Yang menarik kala itu teman-teman, di punggung Zunesha inilah Luffy mendengar sebuah suara aneh yang mengganggunya, bahkan Momonosuke juga merasakan hal yang sama dan berbicara kepada Zunesha nih. Sekarang kita tahu kan itu adalah Voice of All Things. Dan bahkan Roger bersama Oden kala itu juga lebih dulu mengalaminya. Kala itu pun ramai teori jika Zunesha itu awalnya adalah peliharaan dari Joy Boy dan pada masa lalu seharusnya membantunya, tetapi dia malah membuat sebuah kesalahan besar atau beberapa orang juga menganggapnya 800 tahun lalu Zunesha itu membuat kejahatan yang tak terlupakan atau mungkin kegagalan yang tak terlupakan. Dan sempat tertulis dalam jurnal Oden nih, bahkan kala itu pun juga ada yang menganggap jika Zunesha kala itu mendapatkan kutukan dari seorang ketika harus menyelamatkan sesuatu. Beberapa teori liar kala itu entah benar atau enggak nih, itu dianggap bahwa tengkorak di Onigashima itu berhubungan dengan Joy Boy dan Zunesha seharusnya berada di Wano untuk melakukan sesuatu. Karena dari beberapa informasi di era Joy Boy itu manusia atau makhluk saat itu berukuran sangat tinggi dan bisa dibilang raksasanya kala itu. Tapi kala itu ketika pertempuran Kaido berlangsung bersama Luffy nih, Zunesha akhirnya datang dan ia sadar betul jika seseorang yang telah lama ia tunggu kini muncul kembali. Dia merasakan bahwa genderang perang Joy Boy sudah mulai terbangun lagi. Di saat itulah bahkan Zunesha juga merasakan keberadaan Momonosuke dan mereka sangat berbicara menggunakan Voice of All Things. Dia telah kembali. Momonosuke Joy Boy telah kembali. Nah, secara mitologi sendiri nih, di zaman itu terdapat para budak-budak kuno. Mereka ternyata memiliki seorang pahlawan yang dikenal sebagai prajurit mitologis yang menolong para budak-budak itu. Nama prajurit ini dikenal sebagai Sun God of Nika. Sosok Nika sendiri konon dikatakan sebagai tentara terkuat yang dicap sebagai dewa yang menjadi pelindung para budak di zaman kuno itu. Kehadirannya sangat hangat dan menebarkan senyuman yang khas. Dia mampu manipulasi segalanya dan Wano Kuni memperlihatkan bagaimana Nika mengajar Kaido sekelas Yonko saat itu tumbang nih akhirnya. Satu kesamaan antara Nika dan Joy Boy adalah mereka itu ingin agar semua ras bisa hidup di bawah sinar matahari yang sama, tanpa diskriminasi dan juga tanpa halangan apapun. Dan keduanya kita tahu memiliki misi besar yang sama.
Bukankah ini kisah yang relevan yang saling terkait teman-teman? Gimana menurut kalian tentang semua hal itu? Dan tentunya adalah nikah. Pembahasan nikah, Joy Boy dan Zunisa adalah satu lingkaran yang menarik nih. Ada yang bilang Joy Boy adalah raja di Ancient Kingdom, tetapi banyak pula yang mengatakan Joy Boy hanyalah sebuah gelar. Dan Luffy sekarang akan mendapatkan gelar itu karena dia membangkitkan Awakening Sun God of Nika. Gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai sesuatu yang membuat kita bahagia nih, tentang perubahan Nika sendiri, sosok yang dikatakan kebangkitan Joy Boy setelah 800 tahunan yang lalu. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.